Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pagi hari ini di acara Ku Renungkan Firman-Mu. Biar acara ini sungguh-sungguh boleh membangkitkan iman Anda saat teduh bersama sebelum memulai segala sesuatu Anda bersama dengan Tuhan. Karena itu izinkan sementara kita mendengarkan firman Tuhan, tuntunan Tuhan, hikmat daripada Allah menyertai kita. Saya percaya orang yang dituntun oleh Tuhan hikmatnya sungguh-sungguh akan membawa kita kepada keberhasilan. Karena itu siapkan hati kita untuk kita bersaat teduh sebentar. Biar firman Allah berbicara dalam hidup Anda dan saya. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sungguh rindu akan Engkau. Sebelum memulai segala sesuatu, kami mau duduk di bawah kaki-Mu, mendengar arahan-Mu, mendengar hikmat-Mu, sehingga setiap kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Roh Kudus, biar Engkau terus menerjemahkannya sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman Allah dan hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, pagi hari ini mari kita akan belajar tentang berkat di dalam penguasaan diri. Saya percaya saudara, buah roh yang ke-9 ini, penguasaan diri ini tidak akan pernah sia-sia. Orang yang sungguh-sungguh meletakkan karakter ini dalam hidupnya justru akan menerima berkat Tuhan dalam kehidupannya. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab kita dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Saudara, Paulus sedang menasehati kepada Titus bagaimana orang-orang muda harus diajar untuk apa? Untuk menguasai diri. Karena anak-anak muda tentunya persoalan yang terbesar dalam hidup mereka adalah penguasaan diri dalam segala hal. Makanya itu perlu ditanam nilai ini. Untuk mereka ini belajar menguasai diri. Ya tentunya bukan hanya untuk orang-orang muda. Tapi bagi kita semua. Anak-anak Tuhan. Buah roh yang ke-9 ini harusnya sungguh-sungguh ada dalam diri kita. Penguasaan diri itu yang membawa kita kepada seluruh rencana Tuhan. Ya kadang-kadang kita gagal dalam menguasai diri. Lebih kuat rasa kedagingannya daripada kehendak Tuhan. Tapi pagi ini mari kita belajar. Meletakkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Supaya kita ini menjadi orang yang menguasai diri. Nah, pagi hari ini ada 3 hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Mengapa kita harus menguasai diri? Yang pertama adalah, saya tulis begini. Supaya kita sendiri tidak ditolak. Supaya Anda sendiri tidak ditolak. Menguasai diri. Supaya hidup kita jadi teladan. Sehingga waktu kita berbicara kepada orang lain, saudara, kita bukan hanya tahu menasehati, tapi kita hidup di dalam nasihat itu. Karena ini yang Tuhan kehendaki. Apa itu? Kehidupan yang menjadi contoh. Kehidupan yang menjadi teladan bagi orang lain. Kehidupan kita yang berbicara jauh lebih kuat daripada perkataan kita. Karena itu saudara, supaya kita sendiri tidak ditolak. Karena apa? Kita menasihati orang tapi kita gagal untuk menghidupi nasihat kita. Tidak begitu. Justru kita harus menguasai diri sehingga kita hidup di dalam nasihat kita. Nasihat yang diberikan kepada orang lain. Anda hidup di dalam teladan. Anda hidup dalam contoh. Sehingga kehidupan kita semua akan berbicara jauh lebih kuat daripada sekedar omongan kita. Ya. Karakter hidup kita itu jauh lebih berbicara kepada orang lain. Janganlah karakter kita ini jadi penghalang atau jadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi hidup kita ini dibenarkan oleh karena apa? Kita menghidupi. Nah, salah satu cara untuk kita bisa menghidupi adalah menguasai diri. Amin. Menguasai diri dalam hidup kita. Sehingga Tuhan itu dapat tertarik
pada karakter kita. Orang bisa menguasai diri dalam segala hal. Sehingga kehidupannya sungguh-sungguh menjadi berkat. Kehidupannya menjadi terang. Kita tidak ditolak karena karakter yang buruk. Tetapi kita diterima karena kita memiliki contoh teladan kehidupan. Orang lain melihat, oh ini contoh anak-anak Tuhan. Menguasai diri dalam segala hal. Sehingga kita bisa menaklukkan yang namanya kedagingan hidup kita. Supaya Anda dan saya tidak ditolak. Tetapi kita ini diterima. Kita ini didengarkan. Setiap kita ini menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupanmu dan kehidupanku. Ya, karena kita ini hidup di dalam yang namanya menguasai diri. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, mengapa kita harus menguasai diri? Supaya kita memenangkan pertempuran rohani. Supaya kita bisa memenangkan pertempuran rohani. Saudara, pertempuran rohani yang paling kelihatan itu adalah ini. Kita didorong untuk melakukan banyak hal atau banyak dosa. Kita didorong untuk melakukan apa yang jauh atau bukan kehendak Tuhan. Untuk apa? Untuk menyenangkan yang namanya kedagingan hidup kita. Kita tuh selalu didorong di area itu. Nah, caranya supaya Anda bisa hidup benar di hadapan Tuhan adalah ini loh, menguasai diri. Supaya dosa jangan berkuasa atas hidup Anda. Yang ada cuman hari ini saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya kita ini bisa menguasai diri kita. Pertempuran rohani terjadi setiap hari. Iblis itu berusaha untuk mendorong Anda untuk masuk dalam rancangannya. Ya, mendorong kita untuk keluar dari kehendak Tuhan dengan cara apa? Anda memuaskan kedaginganmu dan kedaginganmu ini membawa Anda kepada dosa. Kalau Anda menerima tawaran untuk menyenangkan kedagingan berarti Anda menolak kehendak Tuhan. Jadi kalau Anda mau menerima sesuatu berarti di saat yang sama Anda menolak sesuatu. Jadi kalau Anda menerima gelap maka Anda menolak terang. Dengan kata lain seperti itu. Atau ketika Anda menerima terang berarti Anda menolak gelap. Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya menguasai diri. Anda mengambil keputusan untuk menerima terang. Menerima kehendak Tuhan. Dengan cara menyalibkan kedaginganmu. Dengan cara membinasakan. Menghancurkan kedaginganmu. Sehingga Anda menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sudah ingat pertempuran rohani seperti itu. Ya, saya selalu bilang bahwa manusia roh kita ini. Ya, dalam manusia roh itu ada yang namanya hati nurani, ada yang namanya intuisi, ada yang namanya kerinduan, persekutuan. Di mana kita itu di manusia roh kita ini kepingin dekat dengan Tuhan. Tapi ada satu sisi yang lain yaitu manusia jiwa kita. Ya, di mana manusia jiwa kita itu ada 3 juga pikiran, perasaan dan kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak manusia itu membawa manusia kepada dosa, kepada kesalahan. Kecenderungannya pikirannya jorok, ya kehendaknya jahat, perasaannya terluka. Itu manusia. Nah, setiap hari itu terjadi pertempuran antara manusia roh dan manusia jiwa kita. Tapi orang-orang yang bisa menguasai diri adalah orang-orang yang akan menang di dalam manusia rohnya. Di mana manusia rohnya akan semakin kuat. Dan dia akan menguasai manusia jiwa. Sehingga manusia jiwa itu takluk kepada manusia roh. Pikirannya berubah menjadi pikiran Kristus. Perasaannya yang terluka tiba-tiba berubah jadi perasaan yang penuh dengan pengampunan. Kehendak yang jahat tiba-tiba berubah menjadi murah hati. Karena apa? Manusia rohnya menguasai. Dia bisa menguasai dirinya dengan demikian rupa. Sehingga Tuhan itu terlibat langsung di dalamnya. Sehingga orang ini lambat laun mengalami yang namanya perubahan. Oleh karena dia dapat menguasai diri. Amin. Jadi berkat yang kedua adalah orang ini dapat memenangkan pertempuran rohaninya. Lalu yang ketiga apa? Supaya kita mengalahkan diri kita sendiri. Supaya kita mengalahkan diri kita sendiri. Amsal 16 ayat yang ke-32 kita baca Amsal pasal 16. Ya, Amsal pasal 16 ayat 32. Demikian firman Tuhan dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, ini luar biasa.
Orang yang sabar, orang yang bisa menguasai dirinya adalah seorang yang disebut melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bagaimana seorang yang menguasai dirinya bahkan disebut lebih daripada pahlawan. Saudara adalah pahlawan Kristus. Bagaimana kalau kita bisa menguasai diri kita. Maka kita ini akan mengalahkan diri kita, kedagingan kita. Dan kita menjadi orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Karena itu penting untuk memiliki karakter ini. Berdoalah Tuhan, kasih aku kekuatan. Jangan tunggu sanggup dulu. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak mencari orang yang mau. Yang mampu maksud saya. Tapi Tuhan itu mencari orang yang mau. Sebab kemampuan itu datang dari Tuhan. Asal Anda mau tiap pagi di mesbahnya Tuhan. Ajari aku untuk menguasai diriku. Beri aku kemampuan untuk menguasai diriku. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hatiku, hati Tuhan. Itu terus ada di hatiku. Sehingga itu yang aku lakukan. Tiap kali dihadapkan pada pilihan, biarlah aku memilih apa yang baik. Memilih apa yang berkenan. Sehingga aku ini boleh berada di tempat yang tepat, tempat yang baik, tempat yang benar. Saudara, disitulah penguasaan dirimu akan nampak. Dan Anda bisa mengalahkan kedaginganmu. Mengalahkan pertempuran rohanimu. Memenangkan pertempuran rohanimu. Dan Anda sendiri tidak ditolak. Karena apa? Anda adalah orang yang hidup menguasai diri. Amin saudara. Caranya bagaimana sekarang menguasai diri? Yang pertama jelas. Bangunlah hidup Anda dengan Tuhan. Bangunlah hidupmu dengan Tuhan. Coba lihat persekutuanmu dengan Tuhan. Bagaimana Anda dengan disiplin tiap hari membangun hidup kita dengan Tuhan. Semakin Anda dekat dengan Tuhan, semakin Anda menguasai diri. Semakin Anda dekat bersama dengan hadiratnya, semakin Anda diberi kemampuan untuk menguasai dirimu. Amin saudara. Nah yang kedua, bangun hubunganmu dengan orang lain. Bangun hubunganmu dengan orang lain. Sesuatu yang baik. Ya, jangan penuh dengan kepahitan, jangan penuh dengan kebencian. Bangun hubunganmu dengan orang lain. Ketika Anda membangun hubunganmu dengan orang lain dengan baik, maka saya percaya hidup di dalam berkat itu salah satunya adalah kita ini memiliki sahabat yang baik. Ya, sahabat yang dipengaruhi kepada sesuatu yang baik. Hidup Anda menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita tidak sedang kepahitan, kita tidak sedang marah atau benci dengan orang lain. Tapi kita sedang membangun hubungan yang baik. Amin. Lalu yang ketiga jelas hubungannya dengan diri Anda sendiri. Bagaimana Anda berdamai dengan dirimu. Ya, berdamai dengan diri Anda sendiri. Sehingga dengan demikian kita ini bukanlah orang yang menolak diri kita. Banyak orang yang hari ini tidak suka dengan dirinya. Ya selalu lihat kelemahan demi kelemahan. Padahal Tuhan berikan sebuah kelebihan di dalammu. Jadilah baik dengan cara membangun hubungan dengan diri sendiri itulah maka Anda bisa menguasai diri. Nah disitulah Anda akan mengalami kemenangan bersama dengan Kristus. Tuhan sungguh-sungguh ingin menuntut Anda. Kuasailah dirimu sehingga berkat Tuhan akan nyata dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita akan berdoa. Nyanyikan satu pujian ini. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan sungguh-sungguh menguasai hidup kita. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Katakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Nyanyi dengan bangga, katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus
yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Biar lebih tinggi lagi. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang kami mengakui Engkau di hidup kami ya Tuhan. Allah yang besar, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, layak Kau disembah, layaklah Kau disembah. Kami sembah Kau Tuhan, sebab nama-Mu besar. Haleluya, Tiara namanya sandara hinaramo. Haleluya, Tiara namanya kandararamo. Sungguh Engkau besar, ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, biar lama takkan doramu, biar lama takkan darah-darahmu. Haleluya, haleluya. Tuhan, ajari kami untuk terus menguasai diri kami dalam segala hal. Sebab kami tahu ya Tuhan, di dalam buah roh yang ke-9 menguasai diri ini adalah berkat-Mu yang Tuhan berikan buat kami. Di dalamnya supaya kami jangan ditolak. Supaya kami bisa memenangkan pertempuran rohani kami. Supaya kami bisa mengalahkan kedagingan kami. Penguasaan diri ya Tuhan itu harus ada dalam diri kami, orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Karena itu kami tahu ya Tuhan, kan ada beberapa orang yang tidak mampu. Tapi kami mau sekarang ya Tuhan, Kau yang memberikan kemampuan untuk kami sungguh-sungguh mengalami perubahan. Dari hal yang paling sederhana kami belajar untuk menguasai diri kami. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus, Engkau yang sungguh-sungguh mewahyukan sesuatu buat hidup kami. Sehingga kami terus boleh belajar untuk menguasai diri kami. Sehingga nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Roh Kudus, teruslah bergerak di hati kami. Teruslah bekerja. Sehingga kami terus mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Hamba berdoa sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit. Hamba berdoa sekarang dalam nama Yesus. Tuhan, Kau yang memulihkan, menyembuhkan apapun penyakit kami, apapun yang kami alami hari ini Tuhan, angkat sehingga setiap kami mengalami kesembuhan. Baik sakit yang di kepala, di usus, di telinga, di mata, di hidung, di paru-paru, di jantung, di ginjal, di tulang. Oh, aku berdoa sekarang dalam nama Yesus, minta pemulihan daripada Allah, kesembuhan daripada Allah mengalir atas diri orang-orang ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur orang-orang yang mengalami persoalan dalam ekonomi, Tuhan berkati. Tuhan pulihkan keuangan mereka
Sehingga mereka boleh mengalami penerobosan secara keuangan. Orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan orang-orang yang utang sekalipun Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan tolong mereka di dalam nama Yesus. Rumah tangga yang berantakan Tuhan pulihkan kembali. Sehingga rumah tangga ini boleh menjadi rukun untuk memuliakan nama-Mu. Setiap orang belajar untuk menguasai diri mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Allah, ini yang boleh kami lakukan. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Wah, senang sekali untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan buat Anda secara pribadi di acara Kurenungkan Firman-Mu. Ya, di setiap pagi, Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Saudara bisa ikuti terus bersama dengan keluarga. Yang belum subscribe, Anda bisa subscribe ya. Anda bisa tekan loncengnya untuk Anda terus terupdate acara-acara yang membangun iman Anda. Karena itu ajaklah keluarga bersama-sama sebelum memulai hari. Kita bersama dengan Tuhan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu sampai ketemu minggu depan hari Senin di acara Kurenungkan Firman-Mu. Tuhan memberkati. Bye-bye.